berkat limpahan taufik hidayahnya, kita diizinkan untuk melaksanakan tolabul ilmi dalam kegiatan online kelas riset pada malam hari. Sebelum kita memulai pada kelas riset malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberikan kelancaran hingga akhir. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kelas riset pada malam hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dini Purnamasari. Teman-teman di sini semuanya bisa memanggil saya Dini. Saya dari LEMI, HMI Cabang Tulungagung. Yang mana pada kesempatan malam hari ini saya diamanahkan untuk mengatur dan juga mengkoordinir serta mengawal jalannya kelas riset sesi pertama. Yang terhormat, pemateri kita pada malam hari ini, Kanda Fajar Wahyudi Rohman, SEMM, yang saya hormati Direktur Eksekutif LEMI HMI Cabang Surabaya, Kanda Samsul Arif, yang saya hormati juga seluruh jajaran pengurus LEMI HMI Cabang Surabaya, yang saya hormati juga seluruh jajaran pengurus dari LEMI HMI Cabang Tulungagung, serta seluruh peserta kelas riset sesi pertama yang berbahagia ini. Berbicara mengenai riset, pasti ada banyak hal yang harus kita persiapkan dan harus kita lalui. Ada banyak hal juga yang harus kita pikirkan matang-matang sebelum kita benar memutuskan untuk memulai sebuah penelitian. Maka dari itu, hadirnya kelas riset pada sesi ini akan memberi gambaran kepada teman-teman mengenai apa itu penelitian, bagaimana tips and trik menyusun karya tulis ilmiah, dan apa saja tahapan yang harus dilalui ketika kita memulai sebuah penelitian atau sebuah riset. Seperti itu. Sebelum kita mulai materi kelas riset sesi pertama pada malam hari ini, akan ada beberapa selayang pandang yang mana akan disampaikan kepada Direktur Eksekutif LEMI HMI Cabang Surabaya mengenai apa itu LEMI dan apa saja kegiatan-kegiatannya, kenapa dihadirkan kelas riset dan juga kelas kewirausahaan nantinya. Kepada Direktur Dir Samsul, waktu dan tempat dipersilahkan, Dir. Terima kasih, Pak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya, kakanda-kakanda dan yunda-yunda yang sudah hadir di acara kelas riset. Izin konfirmasi suara saya terdengar ya? Ya, terdengar, Dir. Terima kasih, Mbak Dini. Yang saya hormati pemateri Mas Muhammad Fajar Wahyudi Rahmat, salah satu dosen di UNESA ya. Kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Mas, salam hormat dari saya. Kemudian ada Mbak Dini selaku moderator, Direktur Eksekutif LEMI Tulungagung yang saya hormati, dan juga teman-teman yang mengikuti kelas riset pada malam hari ini yang sangat antusias, dan terima kasih untuk mengikuti agenda ini. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arif, saya juga dari Direktur Eksekutif LEMI Cabang Surabaya. Di sini kami juga dari LEMI Surabaya dan juga LEMI Tulungagung, ini adalah acara kolaborasi ya, kolaborasi untuk menumbuhkan jiwa-jiwa akademis menjadi insan akademis, yaitu dengan acara kelas riset. Kemudian topik ataupun tematik yang kita ambil ini adalah memulai dari hal yang terkecil dulu, yaitu tips dan trik bagaimana kita menulis artikel ilmiah. Mungkin nanti akan dijelaskan panjang kali lebar dan juga detail dari Mas Fajar ya selaku dosen, karena seringkali untuk menulis
artikel ilmiah. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman karena ilmu itu harus tetap dijaga gitu. Ketika ilmu itu tidak dijaga ataupun ilmu itu hanya lepas saja, maka itulah sebenarnya ketakutan kita sebagai manusia ya, apalagi manusia diberikan akal untuk berpikir dan juga bagaimana kita mencari tahu dan menulis, membaca ini kan juga menjadi perintah Tuhan ya, perintah Allah Subhanahu wa taala di mana yang pertama adalah membaca ya. Sedangkan bagaimana kita untuk membaca, menjaga itu adalah dengan cara menulis kayak gitu. Karena seperti halnya buku yang saya baca itu menulis itu adalah sama dengan 3 kali membaca, teman. Jadi semoga ini menjadi acara yang sangat bermanfaat buat teman-teman, baik untuk memulai, baik itu nanti karir petnya berada di dunia akademis maupun nantinya pasca kampus ataupun uh, dengan masyarakat uh, bisa memberikan hal yang bermanfaat melalui tulisan-tulisannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menikmati, semoga ilmunya juga bermanfaat dan barokah buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti agenda-agenda yang selanjutnya. Nanti ditunggu aja timeline dari kami, Lemi Surabaya dan juga Lemi Tulungagung akan terus berkolaborasi. Terima kasih. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dir Samsul Arif yang sudah menyampaikan selayang pandangnya dan juga suntikan motivasi semangatnya kepada kita semua. Tak luput juga para peserta yang pada malam hari ini hadir mengikuti kelas riset kita pada sesi pertama. Baik, di sesi pertama kita pada kelas riset ini akan diisi oleh Bapak Fajar Wahyudi Rahman SEMM. Beliau ini adalah alumni sekaligus akademisi dari Universitas Negeri Surabaya, yang mana pada saat ini beliau sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya di Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Industri, seperti itu. Selain itu, beliau itu juga merupakan alumni HMI Cabang Surabaya pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Sebagai akademisi, beliau sudah banyak sekali menorehkan beberapa penulisan dan juga beberapa penelitiannya, baik itu jurnal maupun buku. Selain itu, di samping kesibukannya sebagai akademisi dan juga sebagai penulis, beliau juga sebagai reviewer di beberapa jurnal penelitian. Selain itu, beliau juga aktif mengisi beberapa kelas ataupun workshop yang mana konteksnya fokus pada penelitian dan juga riset seperti itu. Baik, untuk memulai kelas riset pada malam hari ini terkait bagaimana tips and trik terkait penulisan ilmiah itu seperti apa dan bagaimana tahapannya dan apa yang harus kita persiapkan, yang mana pada malam hari ini akan diisi oleh beliau, Bapak Fajar Wahyudi Rohman. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Fajar Wahyudi Rohman. Assalamualaikum Baik. Pak Fajar. Ya, waalaikumsalam. Suara saya bisa terdengar, Mbak? Halo? Ya, halo. Bisa terdengar Bapak? Bisa ya? Jelas ya suaranya ya? Ya, iya. Oke. Nanti barangkali suara saya mungkin putus-putus, nanti saya diberi tanda seperti itu. Nggih. Monggo Bapak. Ya, oke. Ini langsung saja, langsung dimulai ya, Pak Diam. Silahkan Oke, bisa. baik. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada pengurus LEMI baik LEMI Surabaya maupun LEMI Tulungagung yang telah bekerja sama untuk membuat kegiatan ini ya dalam konteks niatnya untuk menumbuhkan budaya akademik ya khususnya dalam konteks kepenulisan ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari para pengurus ya dari LEMI Surabaya maupun LEMI Tulungagung
Semoga kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa terus istiqomah untuk dilanjutkan karena mengingat kalau kita bicara tentang ke-HMI-an ya, tentang ke-HMI-an ya ini tanpa mendiskreditkan yang lain, barangkali di sini ada mungkin pesertanya yang bukan bukan kader HMI seperti itu. Kalau kita merasa diri kita adalah kader HMI, tentu kita tidak lupa dengan tujuan HMI ya. Yang mana itu di state dengan jelas dan ditulis dengan jelas bahwa tujuan HMI yang pertama kali disebutkan itu adalah menjadi insan akademis ya, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan lain sebagainya ya, hingga pada akhirnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sangat jelas bahwa kader-kader HMI itu diwajibkan yang pertama kali untuk menuju dalam konteks insan akademis itu tadi, bukan hal-hal yang lain. Sehingga paling tidak dalam konteks perkuliahan, dalam konteks kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, tetap diprioritaskan dalam konteks akademiknya dulu. Baru setelah itu dalam hal yang lain. Nah, itu pengantar singkat dari saya ya, berkaitan dengan KHMI-an. Mungkin saya tidak sebegitu ini ya, apa namanya, dalam konteks KHMI-an seperti teman-teman yang lain, tapi saya hanya berusaha mengingatkan di awal itu saja. Oke, kemarin saya dihubungi oleh Mbak Meisaroh ya, terkait dengan permintaan untuk membagikan pengalaman ya, atau sharing ilmu terkait dengan dunia kepenulisan artikel khususnya ya. Karena dalam konteks kepenulisan karya ilmiah itu kan sangat banyak sekali. Sehingga eh, kita harus fokus dalam hal yang mana yang akan kita bahas. Oke, eh, ini nanti paling tidak saya sampaikan kurang lebih 1 jam ya. Agak saya percepat karena materinya lumayan banyak. Tapi sudah saya bagikan ke Mbak Mei tadi untuk konten materinya. Sehingga nanti kalau mungkin kurang paham bisa sambil dibaca dan nanti mungkin ditanyakan. Tapi saya langsung loncat-loncat saja sekiranya yang mana dianggap itu penting seperti itu. Oke, apa tampilan saya sudah terlihat Mbak Dini dan teman-teman? Terlihat Bapak jelas. Oke, oke. Ini beberapa riwayat pendidikan saya dan juga riwayat kepenulisan maupun riwayat sebagai reviewer. Saya rasa nanti bisa dilihat saja seperti itu. Oke, di awal saya mencoba untuk mengawali kenapa selain dalam konteks ke-HMI-an, dalam hal menulis artikel ilmiah itu penting ya. Selain dalam konteks ke-HMI-an karena kita dituntut dalam konteks tujuan HMI tadi, ternyata dalam konteks dunia akademik khususnya teman-teman yang saat ini sedang kuliah ya, tidak peduli di jenjang strata apapun ya, baik S1, S2 ataupun S3, nyatanya kita diwajibkan untuk mempublikasikan karya ilmiah sebagai syarat untuk bisa mendapatkan ijazah atau mendapatkan gelar sesuai dengan tingkatan masing-masing. Di layar sangat jelas tertulis edaran Kemendikbud pada waktu itu ya karena tahun 2012 di dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 152 garing E garing T garing 2012 tentang publikasi ilmiah yang mana dinyatakan 3 poin penting bahwasannya sehubungan dengan itu terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 diperlakukan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Yang kedua, untuk lulus program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan terakreditasi dikti. Dan yang ketiga, untuk lolos program doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional. Artinya pada jenjang manapun semuanya diwajibkan untuk publikasi karya ilmiah. Pada hal ini yaitu khususnya artikel ilmiah. Sehingga ini tidak dikhususkan pada jenjang sarjana saja, tapi magister maupun doktor. Jadi itu sudah termaktub dalam edaran Kemendikbud yang sudah ada ini. Oke, sehingga ini adalah salah satu alasan mengapa publikasi ilmiah khususnya bagi seseorang yang sedang kuliah itu sangat penting seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa jenis ya karya ilmiah. Saya rasa saya tidak perlu
mengulas, kurang lebihnya nanti bisa dibaca, yang mana gaya tulis ilmiah jenis artikel ilmiah itu termasuk dalam bentuk formal ya, yang mana di sini disebutkan beberapa beberapa bentuk ya, ada populer, semi formal, formal ya, ada populer di antaranya esai, semi formal di antaranya makalah yang teman-teman buat ketika di perkuliahan seperti itu, dan bentuk formal ya, ada artikel ilmiah, tugas akhir, skripsi dan disertasi. Itu adalah beberapa bentuk karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya kita mulai membahas mengenai definisi-definisi dari artikel, proceeding, jurnal, dan juga penerbit ya. Karena nyatanya terkadang masih banyak di antara kita, baik mahasiswa maupun dosen, seringkali salah membedakan khususnya dalam konteks artikel dan jurnal. Yang mana artikel adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan dirilis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Sedangkan jurnal ini kurang lebihnya bisa disimpulkan sebagai tempat atau wadah yang dikhususkan untuk menerima hasil tulisan atau pemikiran berdasarkan kaidah ilmiah dan etika akademik yang telah ditulis oleh seseorang seperti itu ya. Sehingga ini harus jelas. Jadi kalau misal nanti ada Bapak Ibu dosen atau siapa seperti itu yang bilang bahwa teman-teman silakan cari jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik manajemen sumber daya manusia misal. Nah, itu sudah sangat jelas bahwa itu salah ya. Maka itu harus diinformasikan bahwa yang betul bukan mencari jurnal ilmiah, tapi carilah artikel ilmiah yang termuat pada jurnal ilmiah. Karena kita tidak bisa mencari jurnal. Jurnal itu tempat atau wadahnya untuk mempublikasikan. Beda kalau dalam konteks yang dimaksudkan adalah untuk tujuan referensi. Tapi kalau yang dimaksudkan itu untuk penerbitan artikel baru mencari jurnal ilmiah. Kurang lebihnya demikian, nanti bisa dibaca sendiri karena ini hanya bentuknya pengantar jadi agak saya skip-skip saja ya. Selanjutnya ada beberapa jenis jurnal ilmiah ya baik nasional maupun internasional. Ini juga sebagai informasi saja nanti bisa dibaca karena konteks muatannya pada konteks penulisan jadi ini beberapa saya skip. Nanti kalau mungkin ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan tapi insya Allah sudah saya ini ya saya highlight semuanya sehingga ini ya apa namanya sudah sangat jelas insya Allah ya secara informasi nanti bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya ini ada beberapa sejarah indeks jurnal di Indonesia ya. Dulu eh, akreditasi jurnal di Indonesia itu dikenal dengan dua kategori, ada kategori akreditasi A dan akreditasi B. Tapi semenjak tahun 2014-an ke atas itu ya, itu sudah bertransformasi menjadi SINTA atau Sense of Technology Index, yang mana itu ada SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah indeks jurnal nasional yang diakui Kemendikbudristek ya. Selain itu berarti belum diakui oleh Kemendikbudristek. Oke, ini adalah beberapa tampilan dan juga komposisi dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia khususnya ya, yang terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 ya, berapa jumlahnya, ya berapa spesifikasinya dalam konteks terdapat berapa jurnal, ada sekitar 9.906 jurnal dari 1.442 penerbit. Ini data per Mei 2024 ya, karena saya belum sempat mengupdate ini apa informasi ini, jadi kemungkinan di web Sinta juga sudah berubah, tapi kurang lebihnya tampilannya demikian. Nanti bisa dibaca sendiri di ini ya, di materi yang telah saya bagikan. Selanjutnya, kalau tadi secara nasional itu dikenal dengan istilah indeks Sinta ya. Dalam konteks internasional, yang paling diakui Kemendikbudristek itu ada dua indeks. Yang pertama yaitu indeks Scopus dan indeks Web of Science. Teman-teman nanti kalau kurang paham mengenai apa itu Scopus dan Web of Science ya dan mengapa bisa Scopus dan Web of Science nanti bisa dibaca di slide yang awal tadi kurang lebihnya penjelasannya. Jadi Scopus adalah sarana pengindeks dalam jurnal internasional bereputasi. Scopus dikembangkan lalu diterbitkan oleh penerbit yang dikenal dengan Elsevier, yang mana Scopus ini dibagi menjadi empat tingkatan. Kalau tadi Sinta dibagi menjadi 6 tingkatan, mulai Sinta 1 paling tinggi hingga Sinta 6 paling rendah.
Kalau Scopus di sini dibagi menjadi 4. Ada Q1 atau kuartil 1 paling tinggi dan Q4 paling rendah atau kuartil 4. Ini ada beberapa penerbit top dunia yang diakui oleh indeks Scopus ya. Artinya penerbit jurnal yang terindeks Scopus tidak hanya 10 ini sebetulnya. Di sini ada informasi 8.247 penerbit yang aktif di Scopus dan ada sekitar 29.063 jurnal yang aktif di Scopus. Ini data per Januari 2023. Saya juga belum sempat update. Bisa jadi ini juga berkurang atau bertambah karena dalam web Scopus itu setiap bulan itu selalu update ya. Update-nya itu ada yang ditambah, ada yang dikeluarkan ya. Ya itu selalu statis sifatnya. Jadi ini bisa bertambah bisa berkurang. Tapi saya bisa menjamin berdasarkan ini ya informasi yang juga dikemukakan oleh beberapa dewan editor dari Scopus ya, pemilik Scopus sendiri yaitu Elsevier bahwa hanya 10 penerbit inilah yang diakui oleh Scopus sebagai 10 penerbit kenamaan dunia yang itu kemungkinan kecil potensinya dalam hal ini jurnal yang dimiliki ini itu akan terdepak atau dikeluarkan dari indeks Scopus. Sama halnya seperti prinsip kampus ya atau perguruan tinggi di Indonesia yang ada akreditasinya, yang mana misal katakanlah UNESA terakreditasi A, UNER terakreditasi A, terus manajemen UNESA terakreditasi A, terakreditasi unggul tahun ini seperti itu ya. Tapi belum tentu 5 tahun lagi manajemen UNESA tetap akreditasi A, bisa jadi turun, bisa jadi tetap. Sama halnya seperti jurnal konsepnya seperti itu. Jadi kalaupun katakanlah tahun ini misal suatu jurnal itu terindeks Scopus, belum tentu bulan depan saja dia tetap terindeks Scopus belum tentu karena sifatnya statis naik turun tadi. Lah, kalau nanti ada pertanyaan kenapa demikian nanti akan kita bahas ya, tapi kita tidak dalam muatan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah maka hanya 10 penerbit inilah yang bisa dikatakan 10 penerbit terpercaya yang itu sekiranya bahan-bahannya atau artikel-artikelnya itu tidak diragukan atau tidak memiliki hal-hal yang itu mencurigakan atau lain sebagainya. Yang pertama ada Elsevier, ada Springer, ada Taylor, ada Wiley, ada Saga, ada Brill, ada Emerald, ada Oxford, ada Cambridge, dan ada Walter Gore. Mungkin teman-teman yang sudah kuliah S1 sudah lulus ya, khususnya di bidang ekonomi mungkin tidak asing dengan Emerald, dengan Elsevier dan sebagainya. Itu adalah beberapa penerbit yang besar yang diakui oleh Scopus. Selanjutnya selain Scopus juga dalam hal ini yang diakui Kemendikbudristek ada yang namanya Web of Science. Namun Web of Science ini tidak seeksis Scopus ya, sehingga terkadang orang awam tidak begitu mengenal Web of Science. Tapi padahal Web of Science ini juga diakui oleh Kemendikbudristek sebagai indeks jurnal internasional bereputasi, sehingga bisa untuk dijadikan acuan. Saya tidak akan terlalu mengulas ini karena mungkin teman-teman juga tidak akan terlalu bersinggungan dengan indeks ini. Namun setidaknya teman-teman mengetahui bahwa ada indeks lain selain Scopus yang itu juga diakui oleh Kemendikbudristek sebagai indeks internasional bereputasi. Ini ada beberapa visualisasi ya, logo-logo indeks ya, yang mana ini ada logo Scopus yang diakui oleh Kemendikbudristek sebagai jurnal internasional bereputasi. Begitupun halnya dengan Web of Science ini ya. Ada juga DOAJ yang seringkali dikatakan oleh orang-orang juga indeks internasional. Padahal kalau menurut Kemendikbudristek DOAJ Internasional Copernicus ya, indeks Copernicus, terus ABDC, CABI, terus EBSCO dan lain sebagainya itu tidak dikatakan sebagai indeks jurnal internasional bereputasi, melainkan yaitu indeks jurnal nasional berbahasa PBB ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa terkadang dalam sebuah artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal yang walaupun itu berbahasa Inggris tidak bisa lantas dikatakan bahwa itu jurnal internasional ya. Jadi tidak semata-mata sesimpel itu dikatakan hal tersebut jurnal internasional. Baru dikatakan jurnal internasional menurut Kemendikbudristek ya. Kalau teman-teman baca di slide awal tadi yang beberapa klasifikasi jurnal yang hanya diakui oleh Kemendikbudristek sebagai
jurnal internasional apabila jurnal tersebut terindeks Scopus maupun Web of Science. Selain itu, belum bisa diakui sebagai jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi, tapi hanya jurnal nasional berbahasa PBB atau jurnal internasional terindeks global. Biasanya ada yang mengatakan demikian. Maka teman-teman minimal tahu itu. Selanjutnya ada jurnal ini ya terindeks nasional yang diakui yaitu Sinta tadi. Ada Sinta 1 hingga Sinta 6. Dan ini ada Google Scholar adalah database sejuta umat ya untuk konteks artikel ilmiah. Jadi semua indeks-indeks ini rata-rata artikelnya pasti ada di Google Scholar karena ini adalah database dalam kategori semua klasifikasi jurnal, mau baik jurnal nasional maupun internasional, baik jurnal nasional bereputasi maupun jurnal internasional bereputasi. Oke, ini ada beberapa ini ya, apa link website dari penerbit jurnal internasional bereputasi ya. Ini spesifik penerbit ya. Ada Elsevier, ada Springer, ada Taylor, ada John Wiley, ada Sage, ada Emerald, ada Inderscience, ada IEEE ya. Ini kalau biasanya anak-anak teknik pasti tidak asing dengan IEEE. Ini tadi beberapa penerbit yang saya sebutkan tadi ya. Ini ada beberapa link, tinggal diklik-klik saja nanti akan muncul banyak jurnal dan banyak artikel dari penerbit-penerbit tersebut. Ini adalah tips and trick cara memeriksa indeks jurnal ya. Jadi kalau teman-teman misal menemukan jurnal eh, dosennya teman-teman atau yang lain sebagainya ya, misal ada International Journal of Education Management atau ada International Journal of Manpower, ada International Journal of Accounting Business Research dan lain sebagainya lah. Kan dalam hal ini perlu dicek apakah ini terindeks Scopus, apakah ini terindeks Web of Science, apakah terindeks Sinta. Maka teman-teman bisa mengunjungi web-web ini, lalu silakan dimasukkan nama jurnal sesuai dengan jurnalnya ya. Jadi jangan sampai salah namanya. Jika masih belum ketemu, alternatif terakhirnya adalah silakan memasukkan nomor ISSN atau International Standard Serial Number. Nah, itu insya Allah nanti pasti ketemu. Jika memang tidak ketemu, misal teman-teman search International Journal of Accounting Business Research, misal di apa laman ini terus tidak ketemu, maka ya bisa jadi jurnal tersebut tidak terindeks Scopus. Nah, itu pentingnya untuk meng-cross-check atau mengkonfirmasi. Sedangkan untuk melihat indeks Scopus dalam kategori peringkat yang mana, nah ini ada dalam konteks web Simago ini. Nanti silakan dimasukkan nama jurnalnya juga, maka nanti juga akan ada informasi mengenai peringkat-peringkat dari masing-masing jurnal tadi. Ini ada beberapa informasi mengenai jurnal dan penerbit berbahaya. Saya rasa eh, teman-teman tidak urgent untuk memahami itu, tapi nanti bisa dibaca sendiri saja. Oke, eh, selanjutnya dalam konteks mengapa penting mempublikasikan karya ilmiah ya. Kalau tadi disebutkan di awal di surat edaran tadi dari Kemendikbud tahun 2012 itu kan kaitannya dengan individu ya, dengan individu. Kalau misal teman-teman sudah sedang menempuh S1, maka kalau ingin lulus ya menerbitkan artikel. Kalau menempuh S2, kalau ingin lulus menerbitkan artikel sesuai dengan kriterianya. Kalau S3 pun sama demikian. Itu dalam konteks individu. Sedangkan dalam konteks lembaga ternyata juga penting ya. Bahwa menurut siaran pers Menristek Dikti nomor 88 garing SP garing 2018 ini dikemukakan hanya ada satu lembaga yang dalam hal ini yang bertindak sebagai lembaga pemeringkatan dunia ya. Jadi kalau teman-teman misal menerima informasi kan ada misal katakanlah UNESA peringkat berapa, UNER peringkat berapa ya. Kadang antara satu informasi dengan informasi yang lain kok beda. Katakanlah di informasi A UI nomor satu, di informasi B UI nomor tiga, di informasi C UI nomor empat. Lah itu kan kadang beda-beda. Lah perbedaan itu yang membuat hal tersebut terjadi adalah lembaga yang mengindeksnya. Bahwa lembaga yang mengindeks pemeringkatan kampus itu kan banyak sekali ya. Ada QS ranking atau Quality ranking ini ya. Ada THE, Times Higher Education, ada Webometric ya. Terus ada yang lain sebagainya banyak sekali. Dari banyak itu tadi yang paling diakui Kemendikbudristek adalah QS ranking. Nah, inilah yang menempatkan misal posisi UI, UGM,
ITB itu di peringkat nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah itu menurut Kemendikbudristek yang mengeluarkan yang paling diakui adalah QS ranking atau Quarry Achievement ini. Yang mana indikator pemeringkatannya adalah ditentukan atas 10 indikator ini. Dan dari 10 indikator ini bisa kami simpulkan yang paling dominan dalam hal ini yaitu berkaitan dengan karya penulisan ilmiahnya. Dibuktikan dengan apa? Misal ini ada jejaring riset internasional, ada citation paper, ada paper per fakulti. Nah, ini saja sudah 25%. Belum dalam konteks reputasi akademik, ini juga mencakup dengan karya akademik. Sehingga kurang lebih 55% dalam konteks penulisan artikel ilmiah itu menyumbang indikator pemeringkatan kampus yang seringkali kita ketahui saat ini. Itulah kenapa seringkali terkadang kita itu tidak menganggap bahwa hal-hal tersebut penting. Namun terkadang ketika kita melihat pemeringkatan, kenapa misal katakanlah UNESA itu tidak naik-naik peringkat, kenapa misal UIN tidak naik-naik peringkat, kenapa yang nomor 1, 2, 3 itu hanya UI, UGM, ITB, yaitu karena diantaranya dipengaruhi oleh faktor penulisan karya ilmiahnya. Karena koalisimen itu menganggap 55% sebagai indikator pemeringkatannya ditentukan atas karya ilmiahnya. Dibuktikan dengan apa? Ini adalah beberapa ini ya apa visualisasi pemeringkatan kampus nasional yang dikemukakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan GS ranking ya tahun 2023 yaitu UI nomor 1, UGM nomor 2 dan ITB nomor 3. Dan ini pun bisa di cross check di tahun 2024, 2025, 1, 2, 3 ini masih tetap sama atau sampai 4 lah. Ini tetap sama. Dulu saya sempat bertanya-tanya kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa tidak bisa yang lain dan sebagainya. Ternyata hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah dokumen dari karya yang terindeks Scopus yang dimiliki oleh masing-masing universitas yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia. Bahwasannya ini menurut dari database Scopus ya, per Januari 2024 saya belum mengupdate lagi. Tapi kalau teman-teman punya akses Scopus, ini sebenarnya bisa dilihat ya, karena semuanya bisa transparan. Kita bisa melihat ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini selaras dengan pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek tadi berdasarkan QS ranking. Karena kenapa? Karena QS ranking juga mengacu pada pemeringkatan yang dilakukan berdasarkan jumlah dokumen terbitan Scopus yang ada di kampus tersebut. Kenapa demikian? Lebih ironinya adalah QS ranking ini adalah salah satu lembaga yang dimiliki oleh Elsevier, yang mana Elsevier adalah pemilik indeks Scopus. Sehingga dalam konteks pemeringkatan, dalam konteks indeks jurnal bereputasi, semuanya ditentukan oleh Elsevier. Oleh karenanya, kita bisa menyimpulkan ini sebagai sebuah rantai ekonomi monopolistik ya, yang mana sepenuhnya ditentukan oleh Elsevier dalam konteks pemeringkatan kampus maupun dokumen Scopus. Sehingga kenapa kita berlomba-lomba untuk menerbitkan artikel di Scopus dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya penentu pemeringkatan ya dari Scopus itu sendiri, koalisimen yang mengeluarkan ya Scopus itu sendiri, Scopus miliknya Elsevier. Nah, itulah ironi-ironi yang bisa kita kita buat refleksi sehingga ke depannya kita bisa menyadari pentingnya artikel ilmiah selain dalam konteks individu juga berkaitan dengan lembaga kita masing-masing. Oke, ini ada beberapa pemeringkatan dalam kategori negara ya, penghasil Scopus di dunia ya. Ini per April 2023 saya juga belum mengupdate. Ini sebenarnya bisa dilihat di web Simago ya. Kurang lebihnya di sini Indonesia masih di posisi 39 dari 243 negara yang ada di dunia. Oke, itu tadi adalah beberapa pengantar mengenai apa itu artikel, apa itu jurnal, apa itu indeks ya, apa itu artikel ilmiah atau jurnal dan sebagainya, sehingga kita ke depan bisa membedakan itu dan mengerti mengenai hal-hal tersebut. Oke, karena keterbatasan waktu, saya rasa memang kalau kalau mungkin mengharapkan teman-teman pasti paham semuanya juga saya rasa kecil kemungkinannya ya karena paling tidak hal-hal yang seperti ini biasanya saya kalau menyampaikan mulai awal sampai akhir kurang lebih minimal 3 jam ya karena butuh penjelasan yang komprehensif tapi tidak masalah nanti bisa dibaca saja sehingga setidaknya
teman-teman kan punya ketertarikan atau minimal tahu lah istilah-istilahnya seperti itu. Namun nanti untuk secara lebih detailnya ya bisa dipelajari sambil ini ya apa berproses seperti itu. Oke, banyak akademisi atau praktisi bercita-cita untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional. Kalau nasional tadi terindeks Sinta, ya dalam hal ini Sinta 1 hingga Sinta 6. Kalau internasional ya dalam hal ini terindeks Scopus maupun Web of Science. Kenapa banyak akademisi atau praktisi bercita-cita untuk hal tersebut? Yang pertama alasannya yaitu untuk meningkatkan prospek karir. Yang kedua, menjaga karir yang sudah ada atau memenuhi KPI atau Key Performance Indicator atau standar indikator ini ya, performansi dari kinerja dari masing-masing individu seperti itu. Ada yang selanjutnya yaitu mendaftar perguruan tinggi. Nah, ini misalnya teman-teman yang sudah lulus S1 ya, ingin lanjut S2, S3 luar negeri atau daftar beasiswa LPDP atau BPI atau yang lain sebagainya, itu sudah mulai tersyaratkan mengenai karya publikasi ilmiahnya. Ya, khususnya ini ya apa kuliah di luar negeri ya, baik di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya itu biasanya diminta untuk track record publikasi ilmiah yang terindeks Scopus spesifik langsung terindeks Scopus biasanya seperti itu. Atau dalam hal ini memuaskan aspirasi pribadi ya untuk tujuan pribadi, mengembangkan reputasi ya, kepakaran dan sebagainya. Itu adalah beberapa ambisi mengapa kita bercita-cita untuk mempublikasikan artikel di jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Namun dari ambisi itu terkadang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Ya, banyak sekali kita menemukan apa ya potensi masalah yang itu akan bisa terjadi. Di antaranya ada argumentasi yang tidak baik, yaitu tidak ada atau kurangnya alasan yang meyakinkan mengapa Anda meneliti itu. Ya, misal saya ingin meneliti kinerja karyawan di PT X. Ya. Kenapa meneliti kinerja karyawan di PT X tersebut, sedangkan dalam konteks penjualan, dalam konteks pemasaran itu dalam kategori normal atau dalam kategori meningkat. Nah, kan nggak jelas alasannya. Kenapa harus meneliti kinerja? Kenapa nggak meneliti yang lain? Nah, itu seringkali menjadi masalah. Yang kedua yaitu kontribusi yang tidak baik. Misalnya tidak adanya atau kurangnya kesenjangan teoritis maupun praktis. Kalau sudah spesifik tadi menentukan misal topiknya kinerja, ya, topiknya kinerja, kita ingin meneliti tentang kinerja. Yang mana kinerja ini biasanya dipengaruhi oleh dalam konteks mungkin ini ya apa kecocokan kecocokan karyawan terhadap organisasinya atau terhadap job desk-nya seperti itu. Sebabnya dia berkinerja, akibatnya dia berkinerja tidak baik disebabkan oleh dia tidak cocok terhadap pekerjaannya. Misal katakanlah kita pegawai perbankan. Sebelumnya kita bukan kuliah di ekonomi, misal. Maka kan bisa jadi berpotensi tidak cocok. Lah itu maka kinerjanya bisa naik turun, katakannya seperti itu. Maka kan kita menemukan dua topik itu tadi, kecocokan terhadap organisasi maupun apa tupoksinya terhadap atau berimbas kepada kinerja. Nah, dua hubungan topik ini tadi sebelumnya apakah sudah pernah diteliti dalam kaitannya eh, dua topik ini tadi? Kalau misal belum pernah, ya berarti dalam konteks ini kontribusinya ya tidak baik nanti karena nyatanya tidak ada sebelumnya yang meneliti atau setidaknya memberikan ulasan lah tentang dua hal tersebut. Nah, itu juga menjadi masalah. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik. Misalnya yaitu tidak adanya atau kurangnya rincian atau mekanisme yang tepat untuk mendukung klaim. Nah, ini dalam konteks mungkin datanya ya, dalam konteks mungkin fenomenanya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pengiriman yang tidak baik, yaitu misalnya dalam hal ini penyusunan ini ya tata bahasanya atau penyusunan format template-nya itu tidak rapi, tidak memenuhi dengan kualifikasi panjangnya kalimatnya berapa, panjang katanya berapa, terus fontnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Lah itu kadang kan setiap jurnal memiliki guideline ya atau pedoman penulisan bagi para penulis. Nah, itu tidak dipatuhi biasanya lah. Maka
Itu juga menjadi masalah. Ini yang masalah-masalah umumnya ya, sehingga seringkali disimpulkan demikian. Oke, eh, yang selanjutnya ada beberapa klasifikasi atau jenis artikel ilmiah. Menurut Emerald Insight itu dibagi menjadi 7 jenis ya. Artikel ilmiah itu dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada research paper, kedua ada conceptual paper, ketiga ada literature review, keempat ada case study, kelima ada viewpoint, keenam ada technical paper, dan ketujuh ada general review. Teman-teman bisa membaca sendiri definisinya. Saya hanya ingin men-state dua jenis saja yang umumnya seringkali kita bersinggungan ya. Yang pertama ada research paper dan yang kedua di nomor 3 itu ada literature review. Research paper itu biasanya berkaitan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan secara langsung atau penelitian empiris, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yaitu pengertian dari research paper yang dilakukan secara langsung. Sedangkan literature review ini biasanya berupa bibliometrik, meta-analisis atau sistem atau SLR atau systematic literature review. Yang ini biasanya berupa ulasan-ulasan atau rangkuman-rangkuman dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu literature review. Ini adalah 2 jenis yang seringkali familiar di kalangan teman-teman. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam konteks artikel itu sendiri ya. Tadi kita sudah belajar beberapa pengantarnya. Jadi seringkali sebelum menyampaikan konteks artikel itu seringkali saya awali dengan hal-hal tersebut sehingga minimal teman-teman tahu medannya seperti itu, baru nanti kita konteksnya menulis. Secara umum dalam dunia internasional, dalam struktur artikel itu setidaknya minimal harus termuat atau ini ya eh, memiliki 4 jenis kriteria ini, yaitu IMRAT ya, atau Introduction, Method, Result, and Discuss. Ya, ini minimal harus ada. Jenis artikel apapun ya, mulai research paper, case study, conceptual paper, literature review, general review, dan lain sebagainya tadi ya, dari 7 tadi. Semuanya wajib ada 4 kategori ini, yaitu introduction atau latar belakang, method atau metode atau cara dalam meneliti, riset atau hasil, dan ada discuss atau pembahasan. Selain itu, seperti judul ya, abstrak, keyword, dan lain sebagainya, ini dianggap sebagai suplementari saja atau tambahan saja, bukan hal yang krusial. Ini minta tolong, oke. Tapi paling tidak ada title abstrak keyword ini juga biasanya pasti ada ya, karena tidak mungkin kalau tulisan artikel ilmiah tidak ada judulnya ya. Tapi yang paling utama adalah ada IMRAT ini. Saya tidak perlu menjelaskan ini karena ini hanya serangkaian ini ya alur untuk mempublikasikan artikel. Nanti saja kalau misal ada yang menuju ke sana baru kita bahas. Kita langsung saja dalam konteks muatan artikel ilmiah ya, secara eh, detail satu persatu ya. Mungkin saya hanya mengulas secara umumnya saja. Nanti kalau secara khusus bisa ditanyakan dalam sesi pertanyaan. Saya sudah mengirimkan materi dan juga salah satu paper saya yang saya gunakan untuk seringkali menyampaikan dalam webinar-webinar ya untuk mencontohkan oh bagaimana sih penulisan penulisan apa namanya abstrak, latar belakang hingga kesimpulan itu lah. Kurang lebihnya nanti bisa dibaca di artikel saya itu ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya nanti bisa dibaca. Oke, kita langsung saja ya menuju bagian pertama yaitu judul. Judul di sini secara umum harus tajam dan ringkas ya, terdiri dari konsep utama atau kategori konsep. Jika terdapat akronim diusahakan ada dalam kurung ya, misal ada eh, UKM atau UKM ya atau UMKM usaha kecil mikro menengah seperti itu maka kalau bisa UMKM-nya diberi tanda kurung seperti itu atau dalam hal ini yang paling umum biasanya terdapat batasan jumlah kata paling tidak judul yang baik itu tidak boleh melebihi 20 kata nah itu secara aturan internasionalnya demikian ya. Judul tidak dilakukan lagi adalah bagian dari artikel yang paling banyak dibaca dan biasanya dibaca terlebih dahulu. Tapi dalam hal ini judul nanti ini juga bisa dibuat di tahapan akhir ya, setelah kita menulis mulai latar belakang hingga kesimpulan.
Selanjutnya abstrak ya. Abstrak di sini kita bisa sebut istilah bahasa Indonesianya adalah saripati ya. Abstrak di sini tentu berbeda dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu hanya menyimpulkan dari hasil pembahasan atau hasil penelitiannya, sedangkan abstrak di sini adalah rangkuman dari mulai dari tujuan, metode, hasil pembahasan dan apa originalitasnya. Nah, itu abstrak ya. Secara ketentuan, template abstrak dari masing-masing jurnal ya, dari masing-masing penerbit, misal katakan ada penerbit Emerald, penerbit Elsevier ya. Emerald misal punya 1.000 jurnal, Elsevier misal punya 1.000 jurnal. Antara jurnal milik Emerald dengan jurnal milik Elsevier itu tentu template-nya berbeda-beda, tampilannya berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamakan. Maka jalan yang paling bijak adalah melihat guideline atau pedoman penulisan di masing-masing web jurnal yang dituju. Yang kedua, biasanya abstrak terdiri dari kurang lebih minimal 150 hingga 300 kata. Ini pun juga menyesuaikan dari jurnal di setiap penerbit masing-masing. Jadi lagi-lagi tetap melihat guideline, tapi aturan umumnya seperti halnya yang kita sedang pelajari saat ini. Menyusun abstrak setidaknya minimal atau idealnya terdiri atas yang pertama alasan atau digabung dengan konteks tujuan itu juga bisa. Dalam konteks metode, dalam konteks hasilnya ya atau pembahasannya dan apa originalitasnya. Seperti halnya yang ada di tampilan di sebelah ini ya. Nomor satu bisa dikatakan sebagai eh, alasannya ya. Yang kedua dikatakan sebagai tujuannya atau dalam konteks ini introduce the research problem point you investigated ya dalam konteks ini eh, apa research question atau tujuan yang akan dibahas ya mengenai state of the purpose of the study juga ya dan yang selanjutnya ada klasifikasi the basic method ya mengklasifikasikan penggunaan metodenya atau metodenya berdasarkan analisis eksperimental atau yang sebagainya ada juga berdasarkan alat-alatnya ya ini juga masih bagian dalam metode. Dan selanjutnya mulai 6 7 ya dan 8 ini bagian hasil dan pembahasan. 9 dan 10 ini bagian mengenai ini ya apa originalitasnya atau nilai yang dihasilkan dari tulisan tersebut. Itu adalah abstrak ya. Nanti saya coba mencontohkan sedikit saja dari artikel saya. Kalau nutut nanti akan saya ulas sedikit. Oke, tapi paling tidak teman-teman belajar tentang teorinya dulu saat ini sehingga nanti tidak bingung seperti itu. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Ya, paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin penting yang ada dalam pendahuluan. Di antaranya yaitu harus memuat kesenjangan teoritis, kesenjangan praktis, pertanyaan atau tujuan penelitian, kontribusi yang diharapkan untuk teori, ada juga kontribusi yang diharapkan untuk praktiknya seperti apa. Dan yang terakhir biasanya bisa diuraikan mengenai struktur kalimatnya atau struktur dari artikel tadi. Misal di awal menjelaskan tentang latar belakang, selanjutnya menjelaskan tentang literatur review, metode, hasil dan pembahasan hingga ditutup kesimpulan. Nah, itu kurang lebihnya struktur. Untuk dalam konteks yang pertama yaitu kesenjangan teoritis. Nah, ini bukti ilmiah atau temuan yang kontradiktif dan hubungan yang kurang dieksplorasi. Jadi seperti tadi ya, mungkin dalam hal ini penelitian yang membahas mengenai kecocokan seseorang pada jenis pekerjaan atau pada organisasinya terhadap kinerjanya. Nah, itu mungkin sebelumnya jarang dieksplor, hanya ada 3 atau 2 penelitian. Maka kita hadir sebagai penulis ketiga untuk meneruskan itu, dimodifikasi dengan variabel-variabel yang lain atau topik-topik yang lain. Sehingga itu bisa kita sebut dengan pengertian research gap. Yang kedua ada kesenjangan praktis, yaitu kondisi pasar atau laporan berita tentang masalah yang mendasari dan peluang yang belum dimanfaatkan. Misal dalam hal ini teman-teman yang sedang magang atau sedang bekerja ya di tempat kerjanya. Misal menyaksikan pimpinan departemen atau pimpinan perusahaannya itu menerapkan pengaturan kerja di mana teman-teman akan mendapatkan reward ketika berkontribusi menjualkan 100 buah produk dari perusahaan.
Tapi kalau tidak bisa menjual minimal katakanlah 50 produk dalam 1 bulan, maka itu nanti akan dikenakan punishment. Nah, hal-hal seperti itu kalau dalam teori SDM, dalam teori manajemen SDM itu kan dikenal dengan gaya kepemimpinan transaksional atau transaksional leadership. Nah, maka teman-teman bisa mengambil fenomena tersebut ya berdasarkan tadi kondisi di lapangan. Oh, ternyata pemimpin saya akan memberikan reward ketika seperti ini. Oh, ternyata kalau tidak terpenuhi seperti ini akan didapati punishment. Nah, maka dalam konteks tadi pemberian reward and punishment itu apakah berdampak terhadap kinerjanya secara akumulasi keseluruhan dari perusahaan itu di 1 bulan atau di 1 tahun yang ada. Kalau misal dalam konteks ini, bentar, mohon maaf saya minum dulu ya. Misal dalam hal ini katakanlah tahun 2023, mohon maaf, tahun 2020 kinerjanya 80%. Terus tahun 2021 naik 90%, 2022 turun jadi 70%, 2023 naik lagi 80%, 2024 turun lagi 60%. Nah, hal-hal naik turun ini kan terdapat sebuah fenomena ya, yang mana patut untuk diteliti. Apa sebabnya naik turun ini tadi? Apakah kaitannya dengan penerapan gaya kepemimpinan transaksional tadi atau hal yang lain? Misal berkaitan dengan budaya organisasinya atau berkaitan dengan dalam hal ini pemberian gajinya dan lain sebagainya itu kan banyak sekali ya. Hal-hal tersebut yang kita sebut dengan fenomena gap ya. Fenomena gap itu adalah celah kondisi di lapangan yang masih belum dieksplor lebih jauh atau belum diteliti lebih jauh. Sedangkan kalau research gap itu adalah celah dari penelitian terdahulu, baik dari hubungan antar variabel kalau kuantitatif, kalau kualitatif biasanya didasarkan pada mungkin topik yang jarang jarang dieksplorasi ya, atau berkaitan dengan teori, teori yang menghubungkan dari topik yang diangkat ataupun hubungan antar variabel yang diangkat. Nah, itu belum ada, itu bisa. Jadi gap ini tidak selalu hal-hal yang kontras ya. Makna gap ini kan kalau dalam bukunya Ferdinand itu disebutkan adalah celah penelitian. Artinya sesuatu hal yang masih bisa dieksplorasi itu namanya gap. Lah gap ini biasanya dibagi menjadi dua, ada research gap dan fenomena gap. Oke, mohon maaf ya agak batuk-batuk karena agak batuk pilek ya musimnya itu. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada research question dan purpose ya atau pertanyaan dan tujuan penelitian. Nah, sehingga dalam latar belakang juga penting men-state mengenai pertanyaan dan tujuan penelitian. Misal pertanyaan penelitiannya adalah apa atau bagaimana hubungan antara transactional leadership terhadap employee performance atau bagaimana hubungan antara kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan, apakah nanti hasilnya berpengaruh atau tidak, lah itu kan nanti dijawab di hasil. Tapi di latar belakang harus dikemukakan pertanyaan itu, yang mana pertanyaan itu akan berkontribusi kepada tujuan. Sehingga setidaknya dari pertanyaan tadi kan artikel ini akan dapat menghasilkan manfaat mengenai dampak dari transactional leadership terhadap kinerja karyawan. Apakah memiliki pengaruh atau tidak? Kalau memiliki pengaruh, kenapa alasannya? Kalau tidak, kenapa alasannya? Nah, itu kan tujuannya seperti itu ya. Atau hal-hal yang lain yang itu biasanya the purpose of atau the aim of study dan lain sebagainya. Lah itu spesifik tentang tujuan-tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya ada kontribusi yang diharapkan untuk teori, ya ini sama ya menjawab dari kesenjangan teori yang kita sebut dengan novelty ya. Jadi kalau teman-teman banyak dengar cari novelty-nya dan lain sebagainya. Nah, novelty ini adalah hal-hal yang telah kita pilih tadi celahnya, lah akan menghasilkan apa? Nah, itu novelty ya. Misal tadi meneliti tentang transactional leadership terhadap kinerja karyawan didasarkan atas teori yang namanya social exchange theory atau SET. Maka nanti kontribusi untuk teorinya atau novelty-nya kan dari penelitian yang kita hasilkan berdasarkan transactional leadership dan employee performance itu didukung oleh teori SET atau social exchange theory yang sebelumnya
belum pernah ada dibahas. Nah, itu namanya novelty. Yang selanjutnya ada kontribusi yang diharapkan untuk praktek, yaitu motivasi mengapa kita melakukan penelitian itu. Tadi misal katakanlah di fenomena gap kita melihat perlakuan apa namanya pimpinan terhadap bawahan ya saat kita magang dan sebagainya. Kenapa kita memotivasi lah? Oke, kenapa kita termotivasi untuk mengambil itu? Kan bisa jadi alasannya, oh ternyata ini apa gaya kepemimpinan transaksional itu berpengaruh loh terhadap peningkatan kinerja. Maka nanti kalau saya punya perusahaan, saya harus menerapkan gaya kepemimpinan inilah. Motivasinya kan didasarkan pada fenomena tersebut ya, sehingga akan berdampak kepada diri kita nanti untuk menjadi pelakunya atau menjadi pelaksananya. Dan struktur tadi ya, seperti yang saya jelaskan bagian setelah latar belakang yaitu ada literatur review, ada metode, ada hasil, dan diakhiri dari kesimpulan. Itu kurang lebihnya mengenai poin-poin yang harus ada dalam pendahuluan selain dalam konteks penyusunan latar belakang yang menurut teori-teori itu banyak dikatakan membuat seperti segitiga terbalik dan lain sebagainya lah itu hanya nanti ditambahkan konten-kontennya saja yang mendampingi dari 6 poin yang ada ini. Oke, yang selanjutnya ada kajian teori atau hipotesis. Ya, kalau dalam penelitian kuantitatif kan pasti wajib ada hipotesis. Kalau dari kualitatif kan tidak harus ada. Maka ini selaras dengan ini tadi ya aturan dari dunia internasional bahwa penulisan artikel itu idealnya minimal harus terdiri dari IMRAT tadi. Introduction, Method, Result, and Discuss. Tidak disebutkan adanya kajian teori, literatur review atau hipotesis karena memang itu tidak wajib. Tapi biasanya ada ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya ada hipotesisnya juga atau pengembangan hipotesis karena menjawab dari dugaan-dugaan yang dikemukakan. Kalau dalam kualitatif itu kan berdasarkan ini aja literatur-literatur yang sebelumnya ada seperti itu diulas penelitiannya demikian dan lain sebagainya. Maka dalam konteks kajian teori dan hipotesis ini setidaknya termuat 3 hal. Ada lensa teoritis. Ini ada beberapa pertanyaan ya mengenai apa itu ya teori tadi yang saya kemukakan seperti halnya meneliti kecocokan seseorang pada jenis pekerjaannya terhadap kinerja karyawan seperti itulah. Dua hubungan variabel ini didasarkan pada teori apa? Ada yang namanya social exchange teori, misalnya seperti itulah. Maka ada landasan teorinya. Ini wajib ada, baik secara konseptual, baik jenis paper konseptual, kualitatif, kuantitatif, tinjauan literatur ya. Kalau kualitatif dan kuantitatif ini kan jenisnya sudah jelas research paper atau empirical paper seperti itu. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Nah, ini biasanya memuat tentang definisi-definisi dari topik atau variabel yang dibahas, seperti itu ya. Dan ada kerangka konseptual. Nah, ini biasanya berkaitan dengan hipotesis ya. Ini biasanya dari penelitian kuantitatif. Ini disebutkan apa alasan dibalik setiap hubungan yang diusulkan. Nah, ini kan hipotesis ya. Kalau kualitatif tidak wajib ada kerangka konseptualnya. Tapi kalau kuantitatif wajib ada. Oke, selanjutnya kita masuk pada metodologi. Dalam metodologi paling tidak minimal idealnya termuat 4 poin utama ini. Ada pendekatan, ada instrumen, ada prosedur pengumpulan data, dan ada prosedur analisis data. Pendekatan di sini biasanya berkaitan dengan ada dalam konteks apakah itu berbasis tinjauan teori, tinjauan literatur, mohon maaf ya, bibliometrik, literatur review, meta analisis dan lain sebagainya, atau kuantitatif kualitatif lah ini empirical paper ya. Kalau kualitatif menggunakan wawancara atau FGD ya, focus group discuss. Kalau kuantitatif bisa menggunakan eksperimental atau dalam hal ini menggunakan kuesioner ya atau menggunakan angket dan sebagainya. Kalau konseptual biasanya berdasarkan sintesis teori, adaptasi teori dan lain sebagainya. Tapi ini teman-teman tidak terlalu urgent untuk konseptual ya. Biasanya hanya 3 ini, kuantitatif, kualitatif atau tinjauan. Yang selanjutnya diuraikan juga mengenai instrumen ya, terutama dalam penelitian kuantitatif ya, itu wajib ada. Kalau kualitatif eh, idealnya ada, tapi kalaupun tidak ada juga tidak perlu di-statekan juga tidak masalah.
Nah, instrumentasi ini biasanya didasarkan dalam pembuatan wawancara, kuesioner, ya, atau angket, ya. Dalam hal ini, ya, itu diperlukan. Atau dalam hal ini, kalau kualitatif, kenapa tidak wajib harus ada instrumen secara ini ya, apa item-item? Karena bisa juga mengambil dari sumber-sumber sekunder, ya, tidak harus dari sumber primer. Yang selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Nah, ini ada baik kuantitatif, kualitatif, ya. Ini masing-masing harus diuraikan termuat dari populasi sampelnya, ya. Populasinya meneliti di mana. Misal karyawan perbankan BUMN di Indonesia. Sampelnya apa saja? Misal Bank BNI dan Bank BRI berjumlah 100 orang di Jawa Timur. Nah, kan lebih spesifik, ya. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu definisi populasi dan sampel, ya, karena teman-teman juga saya rasa mungkin sudah kuliah Medpen dan statistik sehingga harapannya sudah paham. Dan selanjutnya diuraikan lokasi populasi sampel dan mengapa memilih populasi sampel itu. Terus metode samplingnya apa, ya? Ada random sampling, ada purposive random sampling, ada eh, judgment sampling dan sebagainya, ya. Banyak sekali teknik-teknik pengumpulan sampel, ya. Teman-teman juga saya rasa sudah tahu itu. Yang keempat ada bagaimana prosedur pengumpulan data yang digunakan berdasarkan metode sampling tadi. Dan bagaimana potensi bias. Nah, ini biasanya berkaitan dengan statistik, ya. Dan yang terakhir yaitu menguraikan mengenai prosedur analisis data, baik kuanti, kuali, dan maupun literatur review, ya. Dijelaskan mengenai metode analisis apa. Misal kalau kuantitatif itu kalau teman-teman yang biasanya kuantitatif, kalau di ekonomi itu biasanya kan ada ini ya, menggunakan regresi sederhana atau regresi berganda, atau menggunakan SEM PLS atau SEM Amos atau Pet Analyze, ya. Itu kan salah satu atau beberapa jenis metode analisis data sehingga masing-masing berbeda. Kalau kualitatif biasanya menggunakan apa? Biasanya menggunakan studi kepustakaan atau menggunakan eh, apa? Menggunakan case study atau menggunakan apa ya, kalau kualitatif saya nggak segitu hafal, ya. Paling tidak yang paling familiar, ya, itu tadi ada studi pustaka, ada case study dan lain sebagainya, ya. Atau review, atau dalam hal ini literatur review, ya, menggunakan metode bibliometrik atau meta analisis atau SLR. Nah, itu kan juga banyak. Yang kedua ada jelaskan metode dan prosedur untuk menunjukkan ketelitian, ya. Tentunya kalau misal kuantitatif kan ada yang mengenai validitas, reliabilitas, ya. Ada mengenai uji pengaruh dan lain sebagainya. Kalau kualitatif kan seberapa akurat, seberapa bisa diandalkan, ya. Biasanya berdasarkan triangulasi, konfirmasi dari ketiga sudut pandang, yaitu ada praktisi, akademisi, dan ada dari segi masyarakat. Nah, itu eh, ini ya apa namanya yang biasanya digunakan di kualitatif. Lah itu harus diuraikan satu persatu. Begitupun kalau dalam kuantitatif juga harus dijelaskan. Misal tadi menggunakan metode regresi, menggunakan alat apa, SPSS kah dan lain sebagainya. Menggunakan metode SEM, menggunakan alat apa, Smart PLS kah, Amos kah, Lisrel kah dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali, ya. Sehingga harus diuraikan satu persatu. Yang selanjutnya baru membahas tentang hasil. Hasil ini adalah tindak lanjut dari ini ya, metode tadi. Yang pertama mengenai karakteristik populasi sampelnya, didapatkan berapa yang berpendidikan tinggi S1, S2, S3 atau di jenjang SMA lah, ya kan nanti diuraikan, ya. Berapa jenis kelamin laki-laki, perempuan, berapa yang menikah dan belum menikah dan lain sebagainya. Lah itu diuraikan satu persatu. Yang kedua mengenai apa hasil-hasilnya. Kalau dalam konteks kuantitatif, misal katakanlah apakah sudah valid atau tidak. Kalau sudah valid, ketentuannya berapa validnya. Kalau sudah reliable, ketentuannya berapa. Kalau sudah berpengaruh, apakah itu signifikan positif atau negatif. Seperti itu kan juga harus diuraikan satu persatu. Yang kedua, dari segi kualitatif, misal berkaitan dengan apakah sesuai dengan tema topik yang sudah dibahas. Apakah wawancara-wawancaranya itu tadi bisa diuraikan menjadi ulasan-ulasan yang mendukung dari pembahasan dan lain sebagainya. Atau dalam konteks tinjauan studi literatur yang misalnya berkaitan dengan topik-topik atau tema-tema yang
umumnya sudah berhasil ditemukan sehingga kita akan berpotensi untuk meneliti di topik apa dan sebagainya. Nah, itu harus diuraikan juga. Oke, dan yang terakhir yaitu ada jelaskan apa temuan utama atau dalam hal ini ambang batas dari ketelitian ya, baik kuantitatif atau kualitatif ya. Misalnya tadi mengenai validitas ya, mengenai dapat dipercaya dan lain sebagainya. Ini mengenai standar-standarnya saja dan mengenai ulasan-ulasan lebih lanjutnya. Nah, ya itu dalam konteks hasil ya, sehingga kurang lebih kalau dalam hasil ini menyampaikan data-data angka ya kebanyakan atau kalau dari kualitatif itu berupa statement-statement atau opini-opini yang biasanya diberi tanda apa italik atau bertuliskan miring. Nah, itu biasanya di konteks hasil tadi. Selanjutnya dari konteks discuss atau pembahasan ya. Ini menguraikan dari hasil yang telah dibahas tadi ya. Maka ini mengaitkan dengan fenomena atau dengan riset dari penelitian-penelitian sebelumnya tadi ya. Itu dikaitkan apakah mendukung atau tidak mendukung berkaitan dengan fenomenanya atau berkaitan dengan risetnya yang sudah dilakukan. Nah, itu apakah berkaitan atau tidak. Yang kedua ada berkaitan dengan implikasi atau dalam hal ini ya kalau saya menyebutkan implikasi itu adalah tindakan nyata atau eh, apa yang bisa dilakukan setelah menemukan hasil tersebut. Nah, secara teoritis sumbangsinya apa, secara praktis bagaimana cara melakukannya. Nah, itu juga harus diuraikan. Nah, ini apakah temuan sejalan dan bertentangan dengan literatur, bagaimana temuan ini memajukan dan berkontribusi pada teori, ya. Implikasi ini berkaitan dengan bagaimana kemajuan temuan kontribusi itu ya, apa rekomendasinya secara konkret di lapangan ya. Misal katakanlah ternyata betul loh transactional leadership itu berpengaruh terhadap kinerja. Dalam hal ini berpengaruh positif. Semakin pemimpin menerapkan transaksi, maka semakin kinerjanya tinggi. Nah, apa implikasi praktisnya? Maka disarankan untuk penelitian-penelitian yang sejenis di bidang BUMN atau perbankan BUMN menerapkan pola transactional leadership yang seperti ini. Nah, apa saja seperti ini diuraikan satu persatu. Nah, itu namanya implikasi praktis. Jadi berdasarkan kondisi di lapangan dan secara nyata bagaimana mewujudkan itu, tidak hanya secara abstrak. Kalau dalam konteks teoritis ya tadi kalau misal dari teori set itu tadi, maka teori set ini benar-benar berkontribusi untuk menyumbangkan hubungan-hubungan yang sudah ada tadi sehingga bisa berdampak kepada dalam hal ini ya itu tadi ya apa peningkatan dalam penelitian hubungan antar variabel mengenai kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini yaitu mengulas kembali apa hasil penelitiannya dikaitkan dengan tujuannya tadi, apakah sudah relate atau tidak, dan juga kemukakan keterbatasan dan arah penelitian masa depan. Kalau kita bisa bilang di sini ada yaitu saran ya, seperti itu. Kalau keterbatasan ini kita ungkapkan. Misal tadi kita hanya spesifik meneliti pada perbankan BUMN, BNI, dan BRI. Maka kan keterbatasannya hanya dua bank itu. Sedangkan BUMN kan ada empat. BRI, BNI, BTN, sama Mandiri, katakanlah seperti itu. Maka ke depannya diharapkan untuk mengeksplorasi semua pegawai perbankan BUMN, tidak hanya BRI dan BNI. Lah itu kan keterbatasan ya. Ininya sarannya itu tadi mengeksplorasi dua dua perbankan yang belum ada tadi. Nah, itu salah satu maksud dari keterbatasan dan arah penelitian masa depan. Ini saya berikan secara teoritisnya dulu ya. Nanti coba kita ulas secara praktiknya penulisan di lapangannya seperti apa. Oke, selanjutnya ada yaitu daftar pustaka ya. Daftar pustaka di sini eh,
biasanya yaitu disarankan menghindari referensi dari sumber yang meragukan ya. Biasanya hindari ini ya apa sumber-sumber yang dari jurnal-jurnal selain Sinta, selain Scopus seperti itulah itu salah satu tips and triknya untuk bisa membuat tulisan yang berkualitas seperti itu ya. Yang kedua yaitu memastikan bahwa referensi terbaru disertakan dari jurnal target atau jurnal bereputasi lainnya. Jadi, kalau teman-teman punya artikel dan bercita-cita untuk menerbitkan pada jurnal ilmiah, maka sebisa mungkin teman-teman juga mengutip artikel yang ada di jurnal yang teman-teman tuju tadi. Itu sebagai wujud sumbangsi kontribusi untuk meneruskan keberlanjutan dari keilmuan yang ada di jurnal tersebut. Itu tidak wajib ya, tapi idealnya ada dan sebaiknya mencari referensi-referensi yang terbaru. Ini juga sekaligus menjawab kalau misalnya nanti ada teman-teman bertanya mengenai apakah referensi itu wajib 5 tahun atau 10 tahun terbaru ya. Maka saya jawab tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi idealnya kalau bisa baru. Kenapa saya jawab tidak wajib? Karena nyatanya beberapa penelitian yang bagus itu terkadang masih menyantumkan teori-teori yang itu ditulis oleh jurnal-jurnal bereputasi dari tahun-tahun yang lama, 1990-an, 1981-an ya, atau 2001-an, 2020-an, 2022, 2010 ke bawah lah, itu tidak masalah karena dianggap mereka lah pencetus teori-teori yang memang itu dianggap sebagai rujukan yang baik seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada gaya referensi berdasarkan pedoman jurnal target. Nah, ini teman-teman juga harus menyesuaikan ya gaya penulisannya. Jadi, misal teman-teman yang terbiasa menulis menggunakan API style kayak ini ya, ini ada API style. Menulis artikelnya kan seperti ini ya, ada nama penulis, tahun, terus judulnya diberi tanda petik, terus jurnalnya diberi tanda miring, ada volume, isu, dan halaman seperti itu ya. Maka IPS style dengan Harvard mungkin atau dengan IEEE, dengan Chicago dan lain sebagainya tentu berbeda sehingga juga tidak boleh disamaratakan atau bahkan mungkin dikombinasi seperti itu tidak boleh ya karena dalam satu jurnal itu spesifik kalau APS style ya APS style semua, kalau IEEE ya IEEE semua, kalau Harvard ya Harvard semua seperti itu. Baik dalam konteks daftar pustaka maupun pengutipan di badan teksnya. Karena kadang kalau dua penulis misal Rahman dan Wahyu seperti itu ya. Kadang ada dannya yang ditulis seperti logo dan seperti ini atau juga ditulis N seperti itu. Itu teman-teman harus mempelajari satu persatu mengenai gaya-gaya penulisan tadi. Yang selanjutnya ada minimal jumlah rujukan untuk artikel berkualitas adalah 40 referensi. Nah, ini biasanya saya sebagai reviewer internasional itu seringkali tidak membaca terlebih dahulu mengenai isinya ya. Maka saya lihat terlebih dahulu adalah daftar pustakanya. Kalau biasanya daftar pustakanya kurang dari 40 ya, khususnya yang jurnal internasional ya, yang terindeks Scopus, itu mesti langsung saya tolak. Karena itu menunjukkan kedalaman pembahasan yang kurang maksimal. Tapi kalau jurnal Sinta biasanya paling tidak minimal 20 ya, kalau bagus. Ya, itu tidak ada standar ketentuannya, tapi idealnya seperti itu. Dan yang selanjutnya bisa ditulis manual, asal rapi dan asal sudah ahli. Kalau memang tidak rapi dan belum ahli, maka menggunakan alat ya. Ada Mendeley, ada Zetero, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kenyamanan teman-teman saja. Pada intinya alat apapun hasilnya sama. Yang membedakan adalah eh, ketelitiannya saja seperti itu. Karena menggunakan alat pun kadang juga masih ada yang salah seperti itu. Karena alat kan namanya juga buatan manusia ya, tidak sepenuhnya juga 100% benar. Oke, ini saya rasa tidak perlu urgent untuk saya kemukakan. Nah, ini adalah beberapa rujukan dari materi-materi yang saya sampaikan tadi, sehingga itu semua bisa dipertanggungjawabkan ya. Misal, apa dasarnya mengatakan artikel itu ini, apa dasarnya
dikatakan jurnal internasional bereputasi, apa dasarnya hanya Scopus dan sebagainya, ya, semuanya ada di sini, termasuk penulisan-penulisan kriteria-kriteria mulai latar belakang sampai referensi tadi itu saya mengambil dari artikelnya Lim ini ya, Lim tahun 2022 tentang The Art of Writing for Primer Journal ya. Ini dikemukakan oleh Lim dalam tulisannya di salah satu penerbit ternama dunia juga, Wiley tadi ya, di jurnal yang ada ini ya. Jadi semuanya berdasarkan rujukan-rujukan yang sudah ada. Oke, ini ada beberapa pesan moral bagi teman-teman yang sudah punya tulisan dan berniat untuk mempublikasikan, atau bagi yang belum punya tulisan tapi punya ide dan berniat untuk menulis ya. Satu di antaranya ada ilmu itu statis, selalu update topik-topik penelitian terbaru pada jurnal nasional atau internasional bereputasi, berkolaborasi baik penulis nasional maupun internasional, resilient, berdoa dan melakukan yang terbaik untuk menjadi sebab terkabulnya doa. Paper yang baik adalah paper yang jujur, bisa mengapresiasi kelemahan, dan menimbulkan minat untuk meneruskan penelitian yang sudah ada. Maka yang terakhir yaitu mulailah menulis, ya, karena penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis, bukan hanya dihayalkan. Jika ditolak, ya jangan berpikiran bahwa naskah Anda tidak baik. Bisa jadi salah tempatnya atau tidak sesuai dengan skupnya, tidak sesuai dengan ruang lingkupnya dan sebagainya. Banyak sekali kriteria-kriterianya, sehingga jangan cepat putus asa. Oke, di akhir ada beberapa kata-kata bijak dari Pramudia ya. Di antaranya, seseorang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang dalam masyarakat dan dalam sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu adalah beberapa secara teoritis ya mengenai artikel ilmiah tadi. Saya mencoba untuk memberikan ulasan singkat saja dalam konteks penulisan ya. Di sini sudah saya beri highlight-highlight warna-warna sehingga nanti teman-teman bisa memahami, oh apa sih maksudnya tujuan itu tadi, apa maksudnya fenomena penelitian tadi, apa maksudnya mengenai research paper tadi ya, mengenai research gap tadi, mohon maaf, mengenai analisis penelitiannya, mengenai pendekatannya dan sebagainya, semuanya sudah ada di sini. Ini tujuan, ini menggambarkan tujuan, metode, menggambarkan hasil, menggambarkan hasil apa ini ya ulasan hasil masih sama ya, dan berkaitan dengan implikasinya, dan ini terakhir orisinalitasnya. Dalam latar belakang ini ada banyak warna ya. Warna oranye ini langsung saja saya sebutkan mengenai kesenjangan teori ya. Jadi semua warna oranye adalah menggambarkan kesenjangan teori. Yang warna biru ini menggambarkan research question dan tujuannya ya. Penelitian ini bertujuan. Ya. Yang warna hijau ini berkaitan dengan eh, fenomena di lapangan ya, atau fenomena gap tadi. Yang warna pink ini eh, menggambarkan mengenai kontribusi teori, dan warna apa ini ungu atau warna abu-abu ya, maaf, ini menggambarkan kesenjangan praktek. Selanjutnya dalam lensa teoritis tadi ya, ini menggambarkan ini apa ulasan literaturnya atau definisinya dari teori-teori yang sudah ada ya. Ini ada hubungan antar variabel tadi disebutkan juga. Begitupun yang biru ini juga dikaitkan dengan kondisi di lapangan ya. Nah, ini semua saya statekan berdasarkan poin-poin dari PowerPoint yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah model konseptualnya tadi ya. Kalau penelitian kuantitatif wajib ada model konseptualnya seperti ini. Begitupun dalam metode, ini pendekatannya sudah di state di awal, kuantitatif. Ini mengenai instrumennya dari Google Form. Ini mengenai populasi sampelnya tadi kan juga dibahas ya. Ini mengenai populasi sampel. Ini mengenai prosedurnya juga berkaitan dengan populasi sampel. Ini juga sama ya. Ini berkaitan dengan eh, prosedur pengumpulan data. Ini dengan teknik analisis tadi. Ini juga dalam konteks prosedur pengumpulan data. Ini mengenai kriteria-kriteria karakteristik tadi. Dan ini mengenai instrumentasi tadi ya, yang telah dibahas dalam penelitian kuantitatif. Ini sama berkaitan dengan
metode atau dalam kaitan dengan analisis teknik analisis datanya menggunakan SEM ya, menggunakan dalam konteks alat apa seperti itu. Dan selanjutnya ada hasil ya. Hasil ini ditentukan dari tadi kriteria validitasnya berapa, reliabilitasnya berapa. Nah, semuanya saya statekan di sini. Ini adalah instrumen-instrumen di lapangannya seperti apa. Selanjutnya hasilnya seperti apa diuraikan tadi ya untuk poin-poin kuncinya. Selanjutnya dalam konteks pembahasan mengaitkan dengan temuan-temuan sebelumnya ya, warna orange ini. Semuanya dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya dalam konteks implikasi tadi secara teoritis seperti apa, terus secara praktiknya seperti apa. Nah, ini semua juga sudah saya uraikan untuk memperjelas dari maksud-maksud tadi yang ada di PowerPoint. Dan ini adalah keterbatasannya. Untuk warna biru ini mengungkapkan keterbatasan, warna pink ini mengungkapkan saran penelitian di masa depan seperti itu ya. Sehingga keterbatasan, saran seperti itu. Dan kesimpulan ya terkait dengan tadi berkaitan dengan hasil yang dikaitkan dengan tujuan dan diuraikan hasil-hasilnya seperti apa. Begitupun ini referensi ya. Kalau teman-teman hitung ini kurang lebih ada sekitar 120-an referensi. Ini adalah tadi yang saya sebutkan idealnya minimal 40 ya. Tapi kalau bisa ya lebih banyak dari itu. Tapi ya jangan terlalu banyak-banyak banget lah. Karena kadang kan juga dipengaruhi oleh eh, batasan jumlah kata ya atau halaman. Oke, saya rasa itu untuk paparan materinya. Untuk selebihnya kita sesi diskusi saja karena biar lebih detail dan lebih jelas untuk ke depannya. Oke, saya rasa itu untuk materi yang bisa saya sampaikan bisa saya kembalikan ke Mbak Dini. Oke. Baik, terima kasih Bapak Fajar yang sudah menyampaikan uraian materinya dengan jelas, gamblang, dan sangat jelas sekali terkait penyampaian materinya. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Mungkin dari teman-teman peserta yang mengikuti kelas riset pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan ataupun ada yang ingin didiskusikan dengan pemateri kita. Monggo, saya persilahkan. Apakah ada dari teman-teman atau mungkin sedang mempersiapkan Ada, Kak. pertanyaan? Oke, Izin tanya, Kak. Nggih, silahkan. Silahkan dibuka mikrofon dan juga ini ya, apa namanya, kameranya ya, sama memperkenalkan diri dari mana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihya Ulumuddin dari kampus Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Ini kadernya Yunda Dini ini. Sekalian meet up. eh izin Bang terkait penelitian tadi, terutama terkait referensi atau kutipan, karena memang kita ketahui kepenulisan itu kepenulisan ilmiah itu tidak lepas dari kutipan atau referensi sumber dari entah itu internet, entah itu dari buku dan sebagainya. Ini terkait kepenulisan itu, uh, rilis tulisan kita seperti apakah yang dapat membantu kita untuk mengutip atau memperkuat tulisan kita itu agar bisa diterima gitu kan, bisa diterima di publikasi jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Dinda Iya. Mungkin bisa langsung dijawab langsung sama Gimana tadi pertanyaannya saya kok masih bingung konteks pertanyaan dan intinya tadi. terkait kutipan ya. Ya, terkait kutipan, gimana sih kutipan yang baik terkait agar kutipan kita itu bisa bisa relate dengan tulisan-tulisan kita, karena kan memang kalau kita pure dengan tulisan itu kan tidak bisa dikatakan ilmiah jika tanpa diperkuat oleh penulis-penulis lain gitu.
Ya, kalau bicara tentang gimana sih kutipan ya, saya rasa ya tidak ada tips and triknya karena kutipan itu kan berdasarkan dari penelitian sebelumnya ya. Jadi ya dicari rujukan-rujukan yang sesuai dengan topik-topik yang dibahas. Misal katanya dengan tadi Anda meneliti tentang kepemimpinan terhadap kinerja, maka ya kutipannya berkaitan dengan teori-teori kepemimpinan, berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kepemimpinan dan yang dikaitkan dengan kinerja dan sebagainya. Jangan malah membahas tentang hal-hal yang lain yang mungkin misal itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan topik yang ada tadi. Sehingga dalam konteks kutipan ini sudah harus relate dengan topik yang dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, diupayakan kutipannya tadi minimal ada 40 referensi. Kalau internasional ya, kalau nasional paling enggak 20 referensi. Dalam komposisi ada dari jurnal, ada dari buku, atau ada juga dari sumber yang lain, website yang mungkin itu terpercaya, jangan WordPress, jangan Blogspot dan sebagainya, tapi web yang resmi, misal IMF, misal katakanlah WHO dan lain sebagainya ya, itu website yang resmi seperti itu yang dibutuhkan untuk misal data-data, atau dari buku-buku yang misal itu sudah kenamaan ya, misal eh, buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit bagus ya, atau kalau dalam hal ini di Indonesia misalnya diterbitkan oleh Gramedia, Yudhistira dan lain sebagainya, itu mencari sumber-sumber yang berkualitas seperti itu. Atau dalam konteks jurnal ya, tentu ya rujukannya dari jurnal-jurnal yang minimal terindeks Sinta lah, atau dalam hal ini terindeks Scopus lah, itu juga harus diperhatikan, sehingga eh, itu juga akan dipertimbangkan ya, karena dalam hal ini editor maupun pengelola jurnal itu juga bisa mendeteksi secara langsung ya, begitu referensinya dimasukkan, kita mengambil poin, katakanlah mengcopy daftar pustakanya penulis itu ya, kita masukkan di alat itu sudah kita tahu komposisinya yang jurnal yang terindeks nasional ini berapa, yang terindeks internasional berapa, buku yang terindeks nasional berapa, yang terindeks internasional berapa, itu sudah tahu, sehingga itu bisa langsung disimpulkan oleh oleh editor bahwa oh ini rujukannya bagus-bagus, oh ini rujukannya tidak bagus, ya itu bisa ya. Maka ya dikembalikan kepada itu tadi. Kalau secara komposisi biasanya paling tidak terdiri dari 70% sumber primer dan 30% dari sumber sekunder. Nah, primer ini boleh didapatkan dari artikel jurnal, kalau sekunder bisa didapatkan dengan dari laporan atau dari website-website seperti itu. Terus yang ke selanjutnya ya tentu disesuaikan dengan penulisan daya pustakanya tadi seperti yang saya sampaikan, menggunakan apa IPS style ya. IPS style kan ada 6 7 ya tipenya masing-masing. Terus ada Harvard, ada Chicago, ada Cambridge dan lain sebagainya, kan itu banyak sekali, sehingga itu juga disesuaikan. Terus cara pengutipannya juga tidak boleh salah dan lain sebagainya. Sehingga kalau bicara tentang referensi ya kurang lebihnya demikian. Tapi yang paling penting pokoknya adalah dari kualitas dari ini tadi, baik artikel, buku maupun website yang dirujuk seperti itu. Itu yang mendasari berkemungkinannya bisa diterima di jurnal nasional atau indeks Sinta maupun internasional atau indeks Scopus seperti itu. Gitu Mas Ulum ya, kurang lebihnya apa bisa dipahami atau masih bingung? Bisa Bang, bisa bisa. Oke, oke itu untuk pertanyaan dari Mas Ulum tadi ya. Oke, terima kasih Mas Ulum dan juga jawaban dari Mas Fajar terkait bagaimana terkait penyantuman kutipan. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ada teman-teman di sini yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini, dipersilahkan. Ada lagi teman-teman? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, dari teman-teman yang mengikuti kelas riset pada malam hari ini pertanyaan dari saya ini, Bapak, izin bertanya ya, terkait kepenulisan. Saya juga dulu waktu kuliah juga eh, sering mengikuti karya tulis ilmiah dan juga beberapa mengisi beberapa kelas-kelas
pelatihan karya tulis ilmiah kepada teman-teman dan juga adik-adik di komisariat. Nah, yang apabila kita berbicara terkait penelitian, kalau mungkin dari sisi peneliti atau mungkin praktisi pasti sudah ini ya sudah tahu apa yang akan diteliti, fenomena apa yang akan kita angkat. Tapi kalau kita berkaca dari sisi mahasiswa mungkin atau mungkin dari teman-teman mahasiswa awal yang mana itu orientasinya itu untuk menyelesaikan tugas atau mungkin eh, apapun itu terkait tugas, mungkin itu di awal itu biasanya bingung terkait apa yang harus diangkat, apa judulnya, apa fenomena yang harus kita bahas. Nah, mungkin ketika membaca beberapa jurnal pun, bahkan sebagian dari kita itu masih bingung kira-kira topik yang pas yang harus diangkat itu apa ya. Nah, seperti itu. Mungkin dari pemateri ada masukan ataupun saran bagaimana tips mudahnya seorang mahasiswa dalam menentukan topik ataupun ide yang akan diangkat dalam sebuah penelitian. Seperti itu. Oke, pertanyaannya bagus dan teknis sekali ya. Sebetulnya pertanyaan ini umum, namun kadang beberapa menganggapnya tidak penting karena mungkin dianggap sepele seperti itu ya. Tapi itu yang biasanya menjadi penentu apakah nanti dalam kategori ini tulisannya itu memiliki kualitas ataupun tidak seperti itu ya. Oke, pertanyaannya yaitu mengenai bagaimana menentukan topik ataupun menentukan mungkin fenomena atau hal-hal yang lain yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk dibahas seperti itu ya. Dalam hal ini, kalau dalam konteks menurut bukunya Ferdinand itu ya, itu ada dua langkah dalam penentuan topik ya. Yang pertama didasarkan pada penentuan risetnya terlebih dahulu, atau yang kedua yaitu didasarkan pada mencari fenomenanya terlebih dahulu. Jadi dua hal itulah yang seringkali menjadi alternatif dari tujuannya. Yang pertama kita coba bahas dalam konteks menentukan risetnya dulu atau variabelnya dulu atau topik penelitiannya dulu. Maka ini mengesampingkan fenomena atau mengesampingkan kondisi di lapangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu teman-teman juga harus banyak membaca. Nah, jawabannya cuma sesimpel itu, banyak membaca. Nah, banyak membacanya dari mana? Dari artikel-artikel di Google Scholar atau lebih lebih apa namanya lebih konkretnya adalah saya tadi mencontohkan mengenai beberapa penerbit top dunia ya yang ada di eh, penerbit Scopus ya, di antaranya ada tadi ada Elsevier, ada Springer, ada Wiley dan lain sebagainya. Kalau dalam orang ekonomi bisnis ya khususnya manajemen itu seringkali menggunakan website Emerald Insight ini. Nah, website Emerald Insight ini eh, biasanya akan banyak sekali memberikan manfaat untuk teman-teman. Nah, ini kan website Emerald Insight secara umum ya. Teman-teman bisa kadang langsung menuju jurnal dari Emerald Insight ini sendiri. Tentu jurnalnya kan sangat banyak sekali. Maka itu disesuaikan dengan bidang ilmu atau disesuaikan dengan ini ya apa topik yang sedang teman-teman saat ini geluti. Misal di manajemen SDM, maka sebisa mungkin mencari jurnal-jurnal yang berbasis SDM atau dalam hal ini jurnal yang dalam hal ini bidang akuntansi, maka dalam konteks bidang akuntansi dan lain sebagainya. Ini ada beberapa manuskrip dan lain sebagainya ya. Ini saya coba nggak ada ini. Ini websitenya malam nggak bisa diakses. Oh ini subjek area. Lah ini kan banyak sekali ya pilihannya teman-teman. Misal katakanlah di sini ada bisnis and strategi. Lah, ini kan teman-teman maka akan tertampilkan jurnal-jurnal yang spesifik di bidang bisnis and strategi. Misal saya ngambil satu contoh karena saya manajemen SDM, katakanlah saya mengambil jurnal yang namanya ya ini kan banyak sekali jurnalnya ya, sehingga harus mencari
yang sesuai, katakanlah yang sesuai keinginan teman-teman di bidang apa seperti itu. Nanti dari situ teman-teman akan mencoba untuk menyelami beberapa topik-topik. Oke, langsung saja lah saya sebutkan nama jurnalnya ya, karena saya sudah terbiasa di jurnal ini sehingga ya. Nah, misal katakanlah saya menemukan jurnal yang namanya International Journal of Manpower. Ini sesuai dengan bidang ilmu saya, manajemen SDM. Nah, maka teman-teman bisa membuka satu persatu isu atau nomor yang sudah ada ini. Kalau nggak mau repotnya, biasanya ambil dua isu terbaru. Atau kalau pengen lebih update-nya, ada yang namanya kadang menu early cheat ini ya, atau menu namanya artikel in press. Biasanya artikel-artikel yang baru diterima, tapi belum masuk ke isu-isu yang sudah ada. Nah, teman-teman boleh melihat di sini, bisa membaca di sini yang kiranya topik apa yang baru-baru ini diterima. Misal katakanlah di sini kan banyak sekali nih ya. Ada beberapa topik-topik di antaranya ada curvilinear relationship between moral identity dan unethical pro-organization behavior ya, moderating role of organization identification dan lain sebagainya. Nah, ini kan topik-topik yang terbaru lah. Teman-teman bisa kalau dalamnya hal ini yang kuantitatif ya, mengkombinasikan topik-topik yang sudah ditemukan tadi. Misalnya ini ada polychronic fit, oh, ini kan apalagi yon variabel-variabel baru poly polychronic fit and turnover intention in project management mediating role of extra host and work overload lah. Misal karena saya kuantitatif ya, misal saya ngambil satu topik ini, selain dikaitkan dengan turnover, misal dikaitkan dengan apa lah, nanti explore terus lah, sehingga begitu terus. Jadi mencari dari topik-topik penelitian terbaru dari jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian kita atau sesuai dengan bidang ilmu kita. Misal akuntansi ya, akuntansi, misal ekonomi Islam, misal sosiologi ya, sosiologi. Nah, begitu terus. Sehingga tidak bisa langsung seketika satu malam ya, karena saya juga melakukan itu. Setelah itu dalam konteks penentuan topik. Kalau dalam konteks yang kedua yaitu pemilihan berdasarkan fenomena terlebih dahulu ya, maka kita berdasarkan dari kondisi di lapangan. Misal Mbak Dini sebelumnya PKL di perusahaan BUMN di katakanlah PLN atau di Pertamina. Lah maka selama tadi PKL atau bekerja menemukan hal-hal apa, katakanlah tadi seperti gaya kepemimpinan atau katakanlah misal ada yang namanya aktivitas menyimpang yang berkaitan dengan ini tadi apa banyak pekerjanya yang work from home atau apa namanya kuliah di bukan kuliah, kerja di di luar kantor atau kerja di rumah dan sebagainya. Maka kan ada istilah-istilah variabel yang namanya flexible work arrangement, ada yang variabel yang namanya workplace flexibility dan lain sebagainya. Lah itu akhirnya dapat inspirasi dari itu tadi. Lah maka itu berdasarkan fenomena. Tapi kalau berdasarkan topiknya tadi, kita tentukan variabelnya, kita cari objek penelitian yang sekiranya berkaitan dengan masalah-masalah itu tadi. Nah, itu salah satu tips and triknya. Memang tidak mudah ya, tapi kalau ditanya bagaimana caranya ya jawabannya seperti itu. Tinggal nanti prakteknya bagaimana, lah itu menyesuaikan dari orangnya masing-masing. Tapi teorinya demikian. Mungkin itu ya Mbak Dini, bisa dipahami atau masih bingung? Ya, bisa, bisa, bisa. Oke. Terima kasih jawabannya kepada Bapak Fajar. Mungkin sebelum saya lanjut ke sesi dokumentasi, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau berdiskusi mungkin? Oke. Mungkin nanti kalau teman-teman yang ingin berdiskusi setelah ini mungkin bisa di grup kelas riset ya. Nah, Siap, eh, siap. ya, oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fajar Wahyudi Rahman
atas penyampaian materinya yang komprehensif dan juga luar biasa, padat dan juga jelas. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang di sini mengikuti kelas riset, menyempatkan waktu untuk tolabul ilmi bersama. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bermanfaat tidak hanya bagi saya, tapi juga bagi teman-teman setelah ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugasnya, Amin. Amin. ataupun membantu teman-teman dalam melanjutkan penelitiannya apabila ada yang memiliki minat di bidang penelitian. Nah, sebelum kita lanjut sesi pengisian absensi, kita foto dulu ya teman-teman untuk pengambilan dokumentasi. Mungkin teman-teman di sini bisa on cam semua. Dari Ilham, Mahdi, Leni, Kak Bagas, dan juga lainnya mungkin bisa on cam dulu untuk pengambilan dokumentasinya. Oke, mungkin ini dulu ya, Yunda ya. Siap. Oke, sudah. Sudah, mungkin bisa diulang lagi, Yunda. Ini ada yang baru on cam, teman-teman lainnya. Oke, Leni, mungkin teman-teman sedang bersiap ya. Oke, kita tunggu dulu Yunda untuk sesi dokumentasinya. Kak Ilham, Kak Bagas. Oke, Kak Ilham bisa on cam lagi. Yunda mungkin bisa capture sekali lagi Yunda. Kita lakukan dokumentasi bersama. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah on cam dan juga mengikuti kelas riset pada malam hari ini. Sebelum kita tutup kelas risetnya, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan operator di grup ya, di grup obrolan maksudnya.